Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvi Martin Yuliani, mahasiswi STKIP PGRI Sumatera Barat, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kritik terhadap puisi yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Nah, puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar ini menceritakan tentang perasaan cinta kepada seseorang, tetapi mereka tidak bisa hidup bersama karena terlebih dahulu dipisahkan oleh ajal. Hal tersebut terlihat dari setiap bait yang ada pada puisi Cintaku Jauh di Pulau. Seperti pada bait pertama, pada baris pertama yaitu Cintaku Jauh di Pulau, diperoleh makna bahwa si kekasih si aku berada di pulau yang jauh. Kemudian gadis manis sekarang iseng sendiri. Nah, dari lirik tersebut terlihat bahwa kekasih si aku masih gadis dan manis. Nah, karena pacarnya jauh atau si aku tidak ada di samping si gadis, sehingga ia hanya bisa berbuat iseng sendiri untuk menghabiskan waktu. Nah, itu bisa juga diartikan bahwa gadis si aku masih mengharapkan kehadirannya, yaitu si aku. Kemudian pada bait kedua, yaitu perahu melancar, bulan memancar. Di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu laut terang, tetapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Nah, maksud dari bait kedua ini, untuk menuju kekasihnya, si aku naik perahu dengan keadaan lancar pada waktu terang bulan, dan ia membawakan buah tangan untuk pacarnya. Angin pun ikut membantu perjalanan untuk menemui kekasihnya. Laut juga terang, tidak berkabut, sehingga perjalanannya lancar. Tetapi, walaupun semuanya mendukung, baik angin maupun laut, tetapi si aku merasa tidak akan sampai dan tidak akan bertemu dengan kekasihnya. Nah, dari lirik tersebut dapat kita lihat ada perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan sedih. Nah, perasaan bahagia ini dapat kita lihat pada bait Cintaku Jauh di Pulau, gadis manis sekarang iseng sendiri, perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Nah, pada bait tersebut kita dapat merasakan perasaan bahagia dari sosok si aku yang merasakan antusiasnya yang akan bertemu dengan pacarnya. Nah, selain itu, rasa bahagia itu dapat kita lihat dari lirik di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Nah, si aku ini sangat bahagia karena akan bertemu dengan pacarnya sampai membawakan oleh-oleh untuk pacarnya. Namun, kebahagiaan itu tergantikan dengan rasa sedih yang dapat kita lihat pada lirik angin membantu, laut terang, tapi terasa aku takkan sampai padanya. Nah, pada lirik tersebut kita dapat merasakan bahwa sosok si aku ini sudah dapat merasakan bahwa tidak lama lagi dia akan dijemput oleh ajal. Jadi maksudnya si aku ini sudah bisa merasakan bahwa dia tidak akan sampai dan tidak akan bisa bertemu lagi dengan kekasihnya. Nah, pada bait ketiga, di air yang tenang, di angin mendayu. Di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Nah, pada bait ketiga ini diperoleh makna bahwa di air laut yang terang dan angin yang bertiup kencang itu, menurut perasaan si aku, secara sepenuhnya semuanya serba cepat, laju tanpa ada halangan. Namun ajal atau kematian telah memberi syarat akan mengakhiri hidup si aku. Nah, setelah itu rasa sedih dan putus asa pun semakin dirasakan oleh sosok si aku. Nah, hal ini terlihat pada bait keempat, yaitu Amboy, jalan sudah bertahun kutempuh, perahu yang sama kan merapuh. Mengapa ajal memanggilku dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku. Nah, pada bait tersebut, sosok si aku digambarkan seolah-olah marah dan putus asa. Meskipun ia sudah bertahun-tahun berlayar, sehingga perahu yang dinaikinya akan rapuh kena air garam.
Nah, hal itu berujung dengan kesia-siaan. Semua pengorbanannya karena perjalanannya yang sudah jauh ditempuh berujung dengan percuma. Karena ajal terlebih dahulu memanggilnya. Sebelum sempat ia bertemu dengan kekasihnya. Kesedihan pun terasa jelas pada Larik, mengapa ajal memanggilku dulu, sebelum sempat berpeluk dengan cintaku. Nah, pada Larik tersebut kita dapat merasakan bahwa sosok si aku ini merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena hubungannya dengan kekasihnya harus terpisahkan oleh ajal. Bahkan di saat terakhir pun ia tidak sempat memeluk dan bertemu kekasihnya untuk yang terakhir kalinya. Kemudian pada bait kelima, karena itu kekasih si aku yang berada di pulau yang jauh tidak akan sia-sia menanti si aku dan mati menghabiskan waktu sendiri. Nah, selain tentang pacarnya, puisi di atas juga bisa diartikan sebagai perjuangan si aku untuk mencapai cita-citanya dan ia mati sebelum mencapai cita-citanya tersebut. Nah, puisi ini mengajarkan kita bahwa ajal dapat menjemput kapan saja, tidak peduli siapa orangnya, di mana tempatnya, dan kapanpun waktunya. Kita sebagai manusia harus siap untuk menghadapinya, harus siap untuk berpisah dengan segalanya, termasuk dengan orang-orang yang kita sayangi. Hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.